Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nisrina dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi. Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berjalan melewati perkampungan orang Yahudi. Lalu, tiba-tiba Ali melihat ada sebuah baju perang yang dijemur di depan rumah orang Yahudi. Lalu keponakan Rasulullah pun menghampirinya dan mengetuk pintu rumahnya. Lantas si pemilik rumah pun keluar. Lalu Ali bertanya, "Wahai Yahudi, bagaimana keadaanmu?" Tanya si Ali. "Baik-baik saja, wahai Khalifah," jawab si Yahudi tersebut. Ali kemudian menuju pada baju perang yang sedang dijemur. "Aku melihat ada baju perang di depan rumahmu. Apakah itu milikmu?" Selidik Ali. "Baju perang itu di rumahku dan dijemur di depan rumahku. Berarti tentu saja itu milikku," jawab si orang Yahudi tersebut. Lalu Ali bin Abi Thalib pun meyakini diri bahwa ia berkata, "Tetapi aku yakin baju itu milikku." Lantas Ali bin Abi Thalib pun menuju beberapa ciri-ciri yang terdapat pada pakaian tersebut. Orang Yahudi tersebut tetap pada argumennya sendiri. Lalu Ali bin Abi Thalib pun mengajak orang Yahudi itu ke pengadilan saat itu juga. Sampai di pengadilan, Ali dan diikuti oleh si Yahudi dengan mata dan kepalanya sendiri. Orang kafir zimmi itu melihat tidak ada perlakuan yang khusus terhadap sang khalifah. Begitu Ali masuk dan mengucapkan salam, tidak ada perlakuan khusus terhadap Ali. "Wahai Khalifah, silakan mengantri," kata hakim. Ali pun masuk ke antrian dan beberapa lama setelah itu Ali mendaftarkan perkaranya ke pengadilan. Tibalah giliran Ali dan si Yahudi tadi digelar. Di hadapan mereka, sang hakim bertanya pokok persoalannya. "Saat aku sedang berjalan di depan rumah dia, aku mendapati baju perang yang sedang dijemur. Setelah mengamati baik-baik, aku yakin betul itu baju perangku," terang si Ali. "Bagaimana menurut engkau?" tanya sang hakim kepada si Yahudi. "Baju perang itu milikku karena itu dijemur di depan rumahku," tegasnya. "Apakah engkau bisa menghadirkan saksi-saksi yang dapat menunjukkan itulah baju perangmu?" tanya hakim kepada Ali. "Yang tahu baju itu milikku adalah istriku dan anak-anakku Hasan dan Husain," ujar Ali. "Wahai Ali, bukankah engkau tahu menurut hukum Islam, kesaksian atas anak orang tuanya atau orang tua atas anaknya tidak dapat diterima? Yang satu cenderung akan membenarkan yang lainnya. Kini yang tersisa hanyalah istrimu. Sementara hukum agama ini mengharuskan jika tidak ada seorang laki-laki, maka dapat digantikan oleh 2 orang perempuan. Adakah mereka itu?" tanya hakim. Ali sejenak berpikir dan kemudian berkata, "Tidak ada." Dengan demikian, hakim pun mengetok palu dan memutuskan baju perang itu milik si Yahudi tersebut. Sidang pun selesai. Lalu berjalanlah hakim dan Khalifah Ali meninggalkan ruang sidang, sementara si Yahudi masih terheran sebab belum pernah dalam hidupnya mengalami sistem dan ala kepemimpinan yang adil seperti itu. Yahudi tadi pun berlari menyusul Khalifah dan sang hakim. "Wahai tuan-tuan, tunggu sebentar," ujar si Yahudi tersebut. "Ada apa?" tanya Ali keheranan. "Apakah pengadilan ini sudah selesai?" tanya dia. "Tentu saja, sidang ini telah selesai dan baju itu telah milikmu. Meski aku yakin baju itu adalah milikku. Tapi hukum sudah memutuskan." "Ya sudah," jelas Ali disaksikan oleh hakim. "Sungguh wahai Khalifah, baju perang ini adalah milikmu. Aku mencurinya 2 hari yang lalu," terang si Yahudi tersebut. "Mengapa tidak engkau ungkapkan di pengadilan tadi?" tanya sang hakim. Orang Yahudi itu lantas menuturkan sejak awal dia terus memperhatikan hingga akhir dia menyadari betapa mengagumkannya sistem hukum Islam dan kepemimpinan Ali. Si Yahudi tadi pun lebih kaget lagi ketika hakim menolak kesaksian Ali. Dia baru tahu dalam hukum Islam kesaksian diatur sedemikian rupa dan terperinci untuk memastikan
keadilan ditegakkan. Tidak bisa seorang anak menjadi saksi atas orang tuanya karena itu tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang lain yang diminta, sehingga keterangan sang khalifah pun ditolak. Maka saksikanlah Tuhan-Tuhan sekalian, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata pria itu.